Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hantoro dan di video kali ini saya mau membahas tentang interior Toyota Race yang tipe TSS, jadi yang tipe tertinggi ya teman-teman. Nah, seperti apa sih interiornya? Mungkin bagi teman-teman yang ada rencana beli Toyota Race tapi nggak sempat nih datang ke dealer atau ke pameran, bisa lihat video ini sampai selesai ya. Nah, ini sudah di dalam interiornya Toyota Race. Di sini untuk tombol start stop engine ada di sebelah kiri. Nah, tombol start stop engine-nya ini, tombol start stop engine-nya ini keren ya teman-teman. Jadi ada logo GR-nya. Nah, ini kalau belum nyala kuning, berarti ini belum siap untuk dinyalain. Nah, ketika kita injak rem, ini saya injak remnya, ini nyala warna kuning, jadi artinya ini sudah siap untuk dinyalakan. Sudah nyala. Nah, ini untuk tombol AC-nya ini sudah otomatis digital dengan climate control. Artinya ketika kita set suhu yang kita inginkan, nanti putaran angin akan menyesuaikan. Nah, ini kan putarannya kencang ya teman-teman. Itu bisa kita lihat di putaran anginnya. Sekarang coba kita naikkan suhunya. Nah, otomatis ini putaran anginnya akan turun dengan sendirinya. Nah, sekarang kita lihat di bagian MID-nya. MID-nya ini sangat menarik karena full digital. Nah, ini tankinya masih kosong teman-teman, karena ini mobil bentar lagi mau dikirim, jadi belum diisi bensinnya. Nah, tampilan MID-nya ini pun itu bisa diubah dengan 4 tampilan sesuai selera teman-teman ya. Jadi ini nanti bisa masuk ke mode pengaturan. Nanti pengaturannya bisa sesuai selera. Nih, coba lihat kita. Masuk ke desain. Kemudian ini bisa pilih 1, 2, 3 atau 4. Disesuaikan ke selera masing-masing ya teman-teman. Selain untuk desainnya bisa diubah-ubah, informasi yang disampaikan di MID ini juga cukup lengkap. Nah, ini ada eco indikator, kemudian ada average bahan bakar, kemudian ada trip untuk kita menghitung konsumsi bahan bakar atau jarak tempuh. Kemudian ini ada opening display, kemudian ending display juga ada, steering angle itu waktu kita parkir itu arah rodanya. Kemudian ini juga ada ACC auto display. Nah, kemudian ini juga bisa mengingatkan kita kalau waktunya servis, kemudian tanggal ulang tahun seperti itu. Nah, ini maintenance setting ya, nanti bisa mengingatkan kita mau kita set di berapa kilometer, misalkan per 10.000 atau per 5.000. Kemudian di sini juga ada vehicle setting. Nah, ini untuk tipe yang TSS di sini ada beberapa pengaturan untuk fitur TSS-nya. Jadi seperti ini di front kamera ya teman-teman. Itu Nah, ini ada vehicle departure alert, vehicle departure alert warning, pre-collision warning, timingnya itu nanti bisa diatur di sini teman-teman. Cukup canggih ya teman-teman, ini MID-nya dari Toyota Race ini lengkap sekali. Nah, sekarang di bagian audionya, di dashboardnya ini kalau kita lihat ini memang menghadap sedikit ke pengemudi ya teman-teman. Jadi memang mobil ini bisa dikatakan driver oriented, jadi audionya itu mengarah sekali ke driver, jadi kita tuh lebih enak untuk mengoperasikan dari audio maupun dari panel yang lain seperti AC seperti itu teman-teman. Kemudian untuk audio nih sudah menggunakan layar 9 in cukup besar. Nah, pertama kali dinyalakan ini ada pengingat ganjil genap. Kemudian ini juga salah satu fitur yang menarik di sini adalah tailing. Jadi
ini mirroring tapi nanti menggunakan kabel ya teman-teman. Jadi nanti pakai kabel data, kemudian nanti dari T-Link itu kita bisa akses Google Map, kita bisa akses YouTube musik ataupun Spotify. Jadi ini sudah cukup untuk audio di Toyota Race ini teman-teman. Kemudian juga ini sudah support namanya dual zone audio. Jadi kalau penumpang depan dan penumpang belakang mau mendengarkan musik yang berbeda itu bisa teman-teman. Tapi saya sih nggak terlalu ini fiturnya, karena nanti kok aneh menurut saya kalau mendengarkan musik di depan dan di belakang berbeda itu kok aneh rasanya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian di ini spion tengah modelnya seperti ini sudah ada fitur anti silaunya. Ini kalau kita ceklik gitu, itu nanti kalau sinyal dari belakang itu semakin cahayanya redup kalau malam hari. Kemudian ini lampunya seperti ini. Di sini juga ada kaca. Nah, untuk di penumpang juga ada kacanya tentunya. Nah, ini kan yang TSS, jadi sudah support 6 airbag ya teman-teman, di pilar, kemudian di pengemudi. Nah, ini kelihatan nggak? Kemudian di ini pilar yang sebelah kiri juga ada, kemudian di belakang itu di kiri dan kanan pilar itu sudah ada. Kemudian kita lihat di tuas transmisinya seperti ini. Teman-teman, ini sudah pakai DCVT. Kemudian ini di tombol drive-nya ini bisa digeser nanti ke kanan untuk pakai di mode manualnya teman-teman. Nah, ini juga bisa menggunakan pedal shift. Di sebelah kiri dan kanan juga sudah support untuk mode power. Jadi nanti akselerasi akan semakin kencang teman-teman. Ini juga ada cruise controlnya. Jadi kalau yang TSS sudah ada adaptive cruise control, nanti kita bisa pengaturan dari sini teman-teman. Nah, kemudian di tuas lampu ini bisa kita lihat ini ada mode autonya teman-teman ya. Nah, ini kalau nanti posisinya gelap, itu nanti lampu depan otomatis akan menyala dengan sendirinya. Nah, bisa kita lihat sensornya itu ada di atas dashboard ini teman-teman. Jadi kalau itu mendeteksi cahayanya redup, otomatis nanti lampu depan akan menyala dengan sendirinya. Nah, kita lihat panel di sebelah kanan ini standar ada power window dan lain-lain teman-teman. Itu ada pengaturan untuk spion dan retractable-nya bisa di set otomatis juga. Jadi kalau di lock otomatis akan menutup spionnya teman-teman. Kemudian di sini ini ada pengaturan untuk traction control sama itu TSS-nya yang pre-collision systemnya itu nanti bisa di off kan, tapi saya nggak rekomendasi di off ya teman-teman. Itu kan karena fitur safety, jadi sebaiknya selalu di posisi on. Di sini ada port 12 volt, itu bisa berfungsi banyak, misalkan mau dipakai buat colokan dashcam atau yang lain itu bisa. Kemudian di sini ada lampu kecilnya teman-teman. Ini ada lampu tapi nggak kelihatan kalau pas siang hari. Nah, ini lacinya seperti ini. Kemudian di sini ada cup holder juga. Di sebelah kanan pun juga ada. Joknya seperti ini, jadi kombinasi fabric dan liter teman-teman. Jadi yang pinggir-pinggirnya itu liter, tengahnya ini fabric tapi kualitasnya cukup bagus ini. Sudah nyaman sekali. Headrestnya ini pakainya liter dengan ada emblem GR-nya. Semakin sporty aja nih. Nah, untuk door trimnya ini pakai liter juga yang sebelah sini.
Di sini untuk konsol tengahnya ini juga udah pakai liter, dibuka seperti ini. Di bawah biasa ada pemadam kebakaran ringan. Ini sudah jadi standar. Nah, sekarang saya di duduk belakang. Ini cukup longgar teman-teman. Tinggi saya itu 177 cm, tapi ini masih lumayan nih. Enggak terlalu mepet. Kemudian di belakang kursi ini ada pocket. Di bawahnya ini juga ada port charger USB. Di sini lampunya seperti ini teman-teman. Ini yang tadi airbagnya di pilar belakang. Oke teman-teman, demikian tadi video tentang interior Toyota Race yang tipe TSS. Nah, menurut teman-teman menarik nggak? Mudah-mudahan menarik ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman jika sedang mencari informasi tentang Toyota Race. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.